Ini salah satu sejarah kelam gereja membakar, membunuh, menghabisi orang-orang yang berbeda pengajaran yang disebut dengan bidat, yang disebut dengan inkuisisi. Ini data UC Berkeley News, ya. Dan ini kenyataan yang ada, sejarah. Betapa di Kristen itu sejak zaman dahulu sampai sekarang tidak berhenti ada pembidatan, ya. Kalau kita lihat dan itu terjadi, betul-betul terjadi, dan ini pun bahkan bukan hanya seiman, orang yang berbeda keyakinan pun jadi sasaran umat Kristen. Mengapa umat Kristen dalam sejarah abad pertengahan memusuhi Yahudi? Ini umat Kristen ini. Ya, jadi kalau kita bicara tentang perpecahan di kalangan intern Kristen dengan eksternal Kristen, itu terjadi. Atau mungkin kalau Anda ingin melihat perdebatan-perdebatan sengit di antara kaum Tritunggal dengan Oneness, seperti ya perdebatan antara Samuel Silahaan dengan Kiamat misalkannya, atau antara Demian, ya para apologet Lina Wijaya dengan Mikana. Coba perhatikan. Dan itu terkait tentang bagaimana kalian Katolik dengan Protestan, itu terjadi, brother. Itu terjadi sampai detik ini. Pertikaian-pertikaian, pembidatan-pembidatan, saling skisma besar, itu terjadi. Dan itu tidak berhenti sampai detik ini. Pertanyaannya adalah, kalau memang ajaran kalian ajaran benar, kenapa seolah-olah Tuhan kalian membiarkan hal ini terjadi di antara kalian saling baku hantam satu sama lain? Dan bahkan implikasi dari kenyataan itu yang bisa kita lihat adalah banyaknya orang-orang berpindah keyakinan dari kalau kita lihat di Eropa itu berubah menjadi ateis. Saya punya teman di Spanyol, bahkan mereka beliau mengatakan bahwa di luar negeri itu karena banyaknya terjadi ketidakpercayaan kepada gereja, ya, karena ini, bentar saya kasih data. Ya, salah satu yang menjadi asbab banyaknya di Eropa itu orang tak lagi datang ke gereja, gereja dijual dan kosong, ya, karena krisis kepercayaan ini. Itu karena ini, brotherku, kelakuan dari umat Kristen sendiri. Ya, lihat ini, Komisi Prancis ada 3.000 pedo di gereja Katolik. Hal-hal seperti inilah yang membuat orang-orang di Eropa sana tidak lagi ke gereja karena kekhawatiran mereka. Mereka memiliki krisis kepercayaan kepada para pendeta dan gereja karena banyaknya korban dari kejahatan orang Kristen sendiri, gitu. Coba Mbak Rifa, coba dipisahkan dulu antara yang mau kita bahas ini Kristen Protestan atau Kristen Katolik. Jadi kan saya tidak tahu mana yang Kristen, yang betul-betul Kristen di antara kalian, karena kalian mengaku pengikut Yesus padahal sejatinya kalian penyembah Yesus. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Pengikut Yesus dan penyembah Yesus. Gitu. Kalian itu rata-rata mengaku pengikut Yesus, padahal kami bisa membuktikan kalian itu sebenarnya bukan pengikut Yesus, tapi penyembah Yesus. Mbaknya itu saya rasa tidak pas mengatakan seperti itu, karena kami memakai dua-duanya, pengikut dan penyembahnya kami. Jadi nggak pernah kami beda-bedakan antara mana pengikut mana penyembah. Jadi jangan arti pengikut itu apa, brother? Itu beda sekali loh. Tidak semua yang kita ikuti itu disembah. Ya. Coba. Tidak semua, memang ya betul. Tapi kalau memang kita dikatakan itu sudah pengikut yang benar, maka kita sembah. Nah, coba kapan Yesus mengajarkan untuk menyembah Dia sehingga Anda layak mengatakan pengikut Yesus karena Anda menyembah Dia? Saya tidak tahu ada dalilnya apa, tapi semenjak saya dilahirkan coba aku kan karena udah seperti kalian bisa memahami di mana tertulis tentang ini. Coba kalau aku cari dulu di silakan. Nanti. Silakan. Oke, biar aku cari dulu ya. Karena aku tidak sepintar saudari untuk saya enggak pintar, cuman saya sering belajar aja, brother. Wajar sih Bang Raja merasa tersakiti dengan tema ini, karena mungkin Bang Raja pikir kami itu ingin menyerang agama Anda, tetapi kami di sini hanya ingin menjadi sahabat dan teman untuk berdiskusi dengan Anda, membuktikan bahwa kami umat Islam itu bisa menunjukkan bahwa kalian berada di jalan yang tidak benar begitu. Tapi kami hanya menggambarkan, Anda menolak juga boleh.
Karena kami Ya, sudah itu. melakukan diskusi berkali-kali berulang-ulang dan rata-rata umat Kristen yang datang kepada kami selalu mengatakan bahwa mereka itu menyembah Yesus itu karena bukan perintah Yesus. Maka kalau bukan perintah Yesus, kalian melakukan penyembahan terhadap Yesus itu karena perintah manusia. Maka ini mengingatkan saya kepada kata-kata Yesus, percuma kalian beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang kalian ajarkan adalah ajaran manusia. Di mana itu? Tunggu sebentar sebelum kita ke sana kan? Kan gini, Matius 15:9. sebentar. Aku cuma menyanggah tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Ripa. Tentang tersinggungnya saya kalau saya membuat judul seperti ini. Wajar saya tersinggung. Kan gitu kan? Mbaknya pun Iya. kalau aku buat seperti ini. Contoh, Islam krisis kepercayaan. Pasti tersentuh hati saudari. Kan gitu kan? Pasti. Ya pasti. Makanya saya pertanyakan tadi. Tidak masalah. Justru Nah. saya menunggu orang-orang seperti Anda untuk kita diskusikan dengan cara baik dan benar, bukan? Benar. Nah, itu dia gunanya Komando ini dibuka, brother, untuk kita saling memberikan informasi dan edukasi. Andai kami salah, silakan luruskan. Tapi kalau Anda salah dan kami luruskan, kalau Anda tolak tidak masalah, Anda terima, alhamdulillah. Bagi kami tidak ada harus bertengkar kita dan saling cakar-cakaran, kan? Atau kita berhak memilih agama mana yang mau kita imani, benar nggak? Benar. Oke, itu mungkin brother, silakan ditanggapi. Oke. Coba ini saya buka ada di apa ini di Google ini kan. Di dalam Lukas 24 ayat 52 ini ada. Di situ Yesus, apakah Yesus disembah dalam perjanjian baru? Di dalam perjanjian baru itu. Kenapa, Bang Raja? Ini saya dapat ini sini di dalam Lukas itu. Sorry, Lukas ya. Lukas berapa, Bang Raja? Sebentar Mbak ya. Kok ada? Tangkap Uniriva apa nih berusi blimbing ini? Iya, aku ditangkap sama si Yoga. Adalah memang kalian ya. Sebelum si Uni ditangkap, ku tangkap dulu si Rasmi. Ajaran kasih kayak gini ya. Ngeri kali ajaran kalian ya. Si Rasmi ditangkap dulu sama Yoga. Justru tingkah-tingkah kalian kayak gini lah yang membuat banyak mualaf. Ini provokator. Naik. Sampaikan. Jangan punya Aku gitu. justru nunggu ditangkap lah. Iya. Kalian tangkap aku. Enggak, kebodohan inilah. Karena kebencian. Aku ya, Bang Blender ya, hari-hariku tuh keluar, aku kadang ke pasar, ke Indomaret, nggak ada aku pakai masker. Aku nanti nunggu ini ya, kasus Ento ini semoga cepat di pengadilan. Kemudian masuk TV nasional, ku jamin banyak mualaf. Kenapa? Tuhan diadili. Gila enggak? Di mana lagi tuh masalah Tuhan itu sucinya? Diadili Tuhan di masalah Ento. Tuhannya ini. Aduh, ya ampun, bisa ku bayangkan itu masuk TV nasional. Ini Tuhan umat Kristen yang nggak tahu. Dia, aduh, ini karena kebencian, tengok, ketampol kepada kalian, tengoklah. Aku berharap cepat nih sidang ini. Keren tuh nanti, keren. Jadi bahan tertawaan. Jadi bahan tertawaan. Ya, Aku suka kalau ada Blender ngomong, mampus kalian. Indra, malam. Indra. Lawan terus, Bang. Indra. Ini sama kayak si Olan ini. Indra. Yeay. Belum mau mati cabut. Naik ngomong, teman-teman yang naik ngomong. Jacqueline. Aku kan sama Bang Blender ini ibarat si Olan sama si Rasmi lah tibanya. Iya. Kau lah rasminya ya. Kau rasminya, dia si Olannya. Abang Rasmi, aku si Olan. Kayak gitu lah kelakuan kalian. Lanjut. Mana Bang Raja lah. Kasihlah Sebentar, Bang Raja. Sebentar Biar Luka beliau, ya. kasih beliau waktu untuk membaca dulu. Nggak apa-apa Bang. Santai Bangku. Sini ada si Yoga, ada Blender. Kita di sini seru-seruan Bang. Sambil belajar, sambil saling silaturahim ya. Nggak usah kita kelahi-kelahi. Blender lah. Karena muncungnya apa? Muncung perbada. Ya, macam perbada. Jadi Sorry ya, Leku. aku ngomong gitu Blender. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. jadi gini. Santai lah, santai. Dulu kita belum mengenal ya, aku belum mengenal ya. Ketika aku lihat buah durian, aku takut mau makannya. Ini apa ini buahnya nih? Kok duri gini kena kepala sakit, berdarah ini. Bahkan untuk bukanya saja pun bisa melukai tangan buah durian ini. Ya kan? Dari luarnya tampak luar. Tetapi ternyata kita makan, waduh, enak rupanya durian itu. Nah, begitu juga kalian menilai Blender, tampak luarnya saja. Tapi kalau Dalamnya sudah busuk kan busuk. Sebenarnya aku pribadi ya, kalau aku tanya banyak di situ teman Kristen, kalian masih pakai Allah? Enggak, aku enggak pakai Allah. Loh, kuat enggak mau aku diskusi bahas imannya. Ketika dia tidak menggunakan Allah, aku bahas Ini mau imannya. sama yang lembut-lembut dia.
Salam nggak mau aku bahas Iman. aja. Kayak Noviri nih. Aku lebih lembut aku kalau orang lembut, betul. Kayak Noviri nih. Coba, udahlah dia nggak bisa membuktikan, ngeyel, apa kayak emosi kita? Ya kan? Salam Bang Raja. Tapi kan kalau kau orang yang baik, mau apa? Sampaikanlah dengan Sama yoga itulah Memang nyampe congorku Bang kayak Raja. gini cemana mau dibilang, kau macam nggak bata aja, aku juga bata. Kau kan tahu, dulu gede tua congorku kayak gini. Jadi mau cemana lagi mau dibuat? Kau ke toilet juga? tidak seperti itu Iya, juga betul. lah orang. Loh, cemana enggak? Jangan gini loh, gini. Bedakan keras dengan tegas. Bedakan. Kalau keras itu ngomong nggak ada manfaatnya. Kalau tegas ada. Kalau keras itu tongkat. Keras tuh kayak kepala otak kau keras, monyet. Nah, itu dia. Ya, Ini itulah. Dipa paham, keras itu Ah, tongkat. keras kayak kepala otak kau itu. Apa dulu itu Bang Otak. Blender? Jangan kayak gitu. Assalamualaikum semua. Ken. Kau ngomong kayak gitu Blender sama aku. Ken. atau lain? Ken sama Silan Lapiri. Ken. Bang, Ken. Assalamualaikum Oke. Bang Raja. Ken, malam Ken. Assalamualaikum. Ken. Salam kenal. Babang, assalamualaikum. Babang. Kenapa kalau aku yang bicara nggak ada mau menyapa balas? Aduh, pening aku udah diam aja lo kosong ini. Ya bang. Salam Bang Raja. Salon tutup yoga, kau pun nggak salon. Udah malam nih salon. Nanti orang datang minta salon keren Kita bikin kok nih. menghargai itu Bang Blender. Tunggu dulu, jangan kayak gitu kau. Hargailah Blender juga. Inilah muncungmu yang nggak bisa Iya. ditoleran Bang orang. Raja, tinggal di Biasa, mana Bang kan? Raja? Maksudnya? Iya, tinggal di mana? Jangan kau sapa Bang Raja ini yang baru naik, Babang sama Ken, kau sapa dulu. Iya, Babang sama Kem. Assalamualaikum ya, Bang Lord Nafri. Iya, Bang. Apa pendapat Abang, Bang, tentang krisis kepercayaan ini, Bang? Bang Raja. Nah, Bang Babang ini Muslim ya, Bang Babang? Saya Muslim bang. Saya dari Kalimantan Timur bang. Dari Kutai. Baik, izin nyimak di bawah Bang ya, biar Kristen yang naik. Kenal semuanya bang ya. Salam Iya, kenal. Oke bang, lanjut. Ya. Apa ini si gondrong nih? Macam kau yang bata, anjing blender kau. Ya. Apalah Saya- kau? Saya nggak urus krisis kepercayaan. Yang penting saya tahu Yesus itu Tuhan. Ya udah ambil kau lah, ambil kau. Udah, iyo sana pulang. Dari Udah mana pulang ke sana, Abang bawa pulang tahu tuh, bawa pulang. saudara Tuhan. Udah bawa pulang. Ambil aja kemana Yesus mau kau. diajak kau kayak gini Blender gua apa diskusi? Ya udah, kalau dia mengakuin Yesus Tuhan, udah lakum dinukum waliyadin, selesai. Kita diskusi dulu. Apalagi? Iya. Udah, aku nggak mau ganggu iman kalian. Iya, Tuhan. Ya udah, sekarang begini kan kita tidak mau agama diganggu. Kutanya, kalau Nafiri sudah mengatakan Yesus Tuhan, udah tidak menggunakan Allah, udah nggak usah lagi kita berdebat, ambillah. Iya, nggak mungkin. Tidak ada perdebatan lagi kita, tidak ada perdebatan. Mbak Ripa, Ya, Bang saya Raja. mau diri dulu. Saya nggak mau mendengar bahasa-bahasa kotor dari mulut siapa ini. Si Di mana aku bahasa kotor? Tengoklah. Tadi Ya udah Astaga. sama saya, udah sama saya, udah dah. Sama saya Bang Blender, coba. Gantian sama Oke, saya, aku sama saya. mohon izin ya, Mbak Ripa, saya nggak mau berdosa keluar Lai, dari lai, bahasa lai. kotor. Lai Raja, ini sama Uni saja ngobrol. Sama saya aja, sama saya aja. Iya, heeh. Nanti lah kalau ke depan lah nanti kalau apa Mbak. Ya atur aja jadwal. Iya. Atur aja jadwalnya nanti. Memang ngeri ya kan. Kalau ditakuti blender itu memang ya kan. Ngeri ya kan. Udah nggak bisa dipungkiri lagi teman-teman ya. Hah, yang namanya blender udah ditakutin hotel memang. Putih. Udah Orang nggak baru bisa. ngomong kau Nggak udah ada. 1000 ngomong kau. Loh, memang ditakutin. Kita nggak ada mau hujat tadi. Ada aku ngomong kotor. Mana ada? Dia Femi aku ngomong kotor. Mana ngomong kotor? Cuman udah gentar duluan. Memang ditakuti blender. Aku Dia kan seperti ngeri. piringmu itu loh, Bang. Memang bukan kaleng-kaleng. Tengok. Memang ditakutin. Mana ada aku ngomong kotor? Kok Femi pulang ngomong kotor tadi? Simbolan bilang. Jangan langsung digas dulu, Bang. Jadi takut orang gitu nanti. Orang gas Nafiri kok bukan gas dia, kok dia pula yang apa lucu. Tadi kan aku gas Nafiri. Kok dia yang baper? Ya siapa tahu dia kan Apa dulu itu? udah tua dia, orang tua itu. Loh, aku tadi ngegas Nafiri loh, nggak ada ngegas dia. Kan Nafiri tadi ngegas, karena itu penghujat anak itu. Udah, sapa dulu yang baru naik ini. Ini seraman, diserak seraman. Main, apa rupanya? Ini seraman ini. Siapapun nggak peduli aku. Kau cuma yoga kemarin, kan masih waktu. 3 hari kau yoga, nggak sadar, ku cari kau. Cuman kau lah bisa. Main kita, kenapa rupanya? Jangan kau pikir. Cuman kau lah bisa gas. Cuma, wah, kalah malu aku di komal, bah. Blender kalah sama yoga. Kita tunggu 3 hari. Lainang. Seraman. Gigil aku mendengar kau bicara. Seraman. Udah kau udah Muslim bilang, nggak usah lagi kita ribut. Kau udah Islam udah, nggak usah lagi ribut kita. Seraman. Kalau hotel tadi kau gas kok, kalau hotel. Seraman. Pica piring. Seraman. Sehat loh. Sehat leku. Sehat. Biasa-biasa aja. Oh biasa. Sakit, berarti sakit. Lagi sakit, lagi enak badan. Ada apa Ya. ribut-ribut?
Mana ada ribut? Ah, kau pun macam ribut-ribut. Siapa yang ribut? Itu katanya saya dengar barusan aku lewat ribut-ribut gitu. Ribut gara-gara ini LAI. LAI telah merusak, mencampuri rumah tangga orang, kurang ajar. Bini aku pun dicampuri sama LAI ini, lembaga Alkitab kalian. Ya, kau buka Amsal 23 ayat 27. Kau buka Amsal 23 ayat 27. Nah, apa isinya itu? Perempuan jalang memiliki lubang yang dalam. Kan duga itu. Perempuan asing memiliki lubang yang sempit. Loh, lubang biniku dalam loh, nggak lebar. Gara-gara itu ribut aku. Itu kan otakmu yang negatif. Otakmu lah, gila lo ya. Otakmu yang negatif. Jadi otakmu lah, enak aja kau. Bibelmu itu. Jadi apa maksud ayat itu? Apa maksud ayat itu? Negatif. Oke, sekarang apa maksud dari ayat itu? Kau jelaskan. Kau jelaskan. Jadi otakmu yang negatif. Kau jelaskan dari ayat itu. Jangan kau bilang otak-otak. Kau jelaskan apa maksud ayat itu, coba. Ya. Kau jelaskan. Kau jelaskan dari ayat itu apa? Kau jelaskan. Jangan kau otak-otak. Jelaskan. Apa maksud ayat itu? Jelaskan. Jelaskan dulu. Jangan kau bilang otak. Kau jelaskan. Apa maksud dari ayat itu? Iya. Astagfirullah. Jadi sementara kalian tidak mengerti Alkitab. Jadi Ya udah, kau jelaskan lah. Iya, Amsal 23 ayat 27. Jelaskan. Dengar dulu. Nah, Jelaskan. Kebetulan saya nggak punya Alkitab di sini. Nah, jadi kenapa kau berani mengklaim? Iya, baca dulu perikopnya. Alah, sekop aja udah bawa cangkol aku pun. Jangan kan sekop cangkol ku bawa. Semua ku bawa. Garuan semua ku bawa. Judul perikopnya baca dulu. Nanti Lah, judul perikopnya cepet yang dalam. oh alainan. Gimana? Perikop pula lagi. Kemana perikop? otakmu yang negatif. Lu jadi kau jelaskan aja. Perempuan, gara-gara itu toko ini merusak ini. Punya biniku dalam. Jadi kalau dalam gini dianggap biniku perempuan jalan. Ah, nggak betul, nggak terima aku ah. Kau dari mana LAI bisa mengklaim perempuan yang dalam lubangnya itu perempuan jalang? Dari mana dia bisa mengklaim gitu? Nggak aja. Kalau aku lebar, kalau pemain itu lebar, ini kok dalam? Nggak betul itu. Aduh. Loh, karena gini loh, yang kurasakan itu nggak betul itu. Begaduh aku, punya biniku dalam. Jadi aku pemikiran aku, biniku jalang. Nggak betul LAI ini. Masa dianggap jalang? Jalang itu apa? Pesunggal, pelacur. Kan mengklaim bini aku pelacur. Ini aku mewakili perempuan-perempuan yang lubangnya dalam. Nggak bisa terima ini. Aku mewakili, karena ribut. Bang, aku mewakili kok bang, aku bukan dalam. Karena begini, itu kedalaman itu elastis. Dari mana ya bisa dia mengklaim kedalaman? Lucu. Kalau lebar iya. Kecuali perempuan yang jalang memiliki lubang yang luas. Oh, boleh. Atau lebar. Boleh. Sepakat aku. Sepakat. Ini dalam. Kalau nggak kandas nggak enak. Boleh, selamat malam. Ya, selamat malam Bu Rini. Kristen ya Bu Rini. Saya hanya masuk sebentar ya Pak ya. Nggak bisa harus lama di sini Bu. Nggak bisa. Udah ngantuk. Udah. Nggak bisa turun aja, kalau sebentar turun aja. Coba. Turun aja kalau sebentar. Silakan Bu Rini, silahkan ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, terima kasih Mbak Rifa. Di sini kan tadi saya dengar katanya kok seperti itu. Nah, baik. Kan kitab kami itu bukan seluruhnya firman Tuhan, tapi di situ ada sejarahnya, ada seperti itu kan tadi Amsal. Amsal itu adalah tulisan dari Sulaiman, Raja Sulaiman. Kita bisa lihat Raja Sulaiman itu punya berapa gundik, punya berapa istri. Jadi ya memang itu ungkapan secara manusia aja lah, berarti dalam walaupun dia berpuisi, menyampaikan perasaannya, isinya mungkin ya di mata manusia kok seperti itu gitu lah, seperti kok ada pornonya seperti itu. Jadi memang kitab kami itu, apalagi itu perjanjian lama ya, perjanjian lama itu memang isinya banyak sejarah, bukan sejarah ya, jadi itulah perilaku manusia pada zaman dulu. Yang penuh dengan ya kayak kayak porno-porno kayak gitulah. Jadi belum sebaik pada perjanjian baru. Kalau perjanjian baru Bapak lihat tidak ada porno, Pak. Nah, kalau perjanjian lama itu kan isinya ya ada memang sebentar Bu Rini. Salomo sebentar. Sebentar, belum sampai pada fokusnya Bu, sebentar Mbak. Okay. Nah, jadi maksud saya di sini Bapak jangan melihat kok Tuhan seperti itu ininya Salomo gitu loh. Ininya puisinya Salomo.
Jadi ya Bu, biar tidak terlalu banyak hal yang ditanggapi, Bu. Mohon maaf dengan sangat, Bu. Di sini kan komal diskusi, biar bisa kita bergantian gitu loh, Bu. Karena Ibu bicara itu kan dari sisi Ibu. Ibu bilang kalau itu perkataan Salomo. Kami tidak menafikan itu. Saya tahu kok. Itu dari Amsal. Amsal itu ditulis oleh Salomo. Nah, betul. mungkin ini yang perlu kita bahas, Bu. Kitab Perjanjian Lama itu banyak porno. Apakah Ibu sudah akui itu dulu? Apakah betul Ibu mengakui bahwa di dalam Gini loh, Kitab Perjanjian Lama ada porno? gini, dalam artinya Perjanjian Lama itu lebih banyak menceritakan bagaimana perilaku manusia. Jadi isinya Ya, memang selalu tidak bagus, peperangan. No. Saya mau Ibu jujur. Gitu lah. Iya, Tapi saya mau Ibu Mbak jujur Rifa, akui. sebentar Mbak Rifa. Tapi begitu lihat Perjanjian Baru, tidak ada yang porno. Itu sudah Yesus turun. Gitu ya. Oke, belum tentu juga bisa dikatakan begitu. Karena di Kitab Wahyu ada, Bu, yang porno. Perjanjian Lama ya, tapi manusia Bunda, Perjanjian Baru sudah berubah, gitu loh, Bu. Bu, ada, Bu. Kalau saya bisa tunjukkan kita bahasa porno dalam kitab Ibu, itu ada kata pesundal, masuk surga, Ada kawin, Perjanjian anak Baru, domba. ada. Hanya kata-kata saja, Bu. Sebentar, Bunda, begini loh kalau diskusi itu, Bu. Jangan Ibu saja yang bicara, harus ada reaksi dari saya juga, dari kami juga, biar kita TikTok dan kita mendapatkan clear jawabannya. Jadi saya cuma mau Pakai Ibu waktu deklarasi. gitu ya, Bu ya, dalam arti jadi tadi Udah kita 2 menit ya, biar tidak terlalu banyak. Jadi sudah dipotong. Jadi makanya kalau pakai waktu, nah dengan waktu kan berarti waktu saya habis gitu. Tadi kan saya dipotong, berarti saya belum Yaudah, selesai. saya kasih Ibu waktu 2 menit ya. Saya di sini kasih timer. Saya bisa kalau bisa Ibu bersikap adil dengan diri sendiri ya, maksudnya tidak menipu diri sendiri. Saya kasih Ibu timer di sini dan mohon Ibu juga bersikap yang sama, jangan dipotong ketika saya berbicara, oke? Baik. Sebentar saya kasih timer dulu. Sekarang Ibu 2 menit ya, jangan lama-lama ya. Baik. Saya mulai dari sekarang Ibu 2 menit ya. Waktunya saya baik. Ya itu seperti itu Pak Blender. Jadi di tempat kami Perjanjian Lama itu memang menggambarkan bagaimana perilaku manusia pada umumnya gitu loh. Pada zaman dulu maksudnya perbuatannya ya seperti itulah, dajjal apa bagaimana, pembunuhan lah, peperangan lah, porno lah begitu. Itu Perjanjian Lama. Nah, melihat itu ya makanya kenapa Tuhan harus hadir. Istilahnya dengan keadaan manusia seperti ini mau menunjukkan nih dalam arti inilah aku Tuhan yang benar. Karena selama itu pun di Perjanjian Lama manusia mencari Tuhan dengan caranya sendiri-sendiri. Ini Tuhanku, ini Tuhanku. Nah, begitu Tuhan Allah sendiri sudah menyampaikan Dia akan hadir ke dunia ini, selain menebus manusia dari dosa, Dia juga akan menyatakan dirinya, aku inilah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu mau menyatakan karena dunia ini di Perjanjian Lama udah semakin rusak dan istilahnya manusia mencari Allahnya dengan caranya sendiri-sendiri. Nah, Bapak bisa lihat di Perjanjian Baru, walaupun tadi kata Umi Rifa bilang kalau ada kata pesundal, memang itu kata-kata hanya istilahnya pesundal itu pun bisa masuk ke surga ketika dia sudah bertobat. Begitu. Jadi bukan kata-kata pesundal masuk surga, enggak, tapi dia kalau sudah bertobat akan mengalahkan manusia yang misalnya seperti saya dari kecil Kristen. Tapi begitu besar perbuatan saya ini, ya salah, itu akan lebih duluan. Pesundal yang bertobat akan masuk surga. Kalau saya tidak bertobat, ya kami akan jatuh dalam dosa, gitulah. Udah 2 menit, Bu? Oh, belum. Baik, itu saja Pak Blender yang mungkin yang saya sampaikan kepada Pak Blender. Oke, 59 pas 2 menit ya. Baik. Oke, terima kasih. Saya akan riset untuk saya sendiri. Baik. Saya start di sini ya. Oke, Bu. Yang ingin kami ketahui, apakah Ibu mengakui di kitab Ibu ada bahasa porno? Itu saja sebenarnya dari tadi, dan tidak perlu sampai ke doktrin. Saya mau Ibu menjawab satu ayat yang Ibu bilang itu cerita tentang kehidupan manusia, itu dalam kitab Perjanjian Lama. Saya cuma mau tanya ini saja deh. Coba Ibu baca kitab ini, 2 Samuel pasal 12 ayat 1 ya. 2 Samuel pasal 12 2 Samuel pasal 12 nomor 7. Ini bukan lagi vulgar, Bu, tetapi di sini Tuhan Ibu mengatakan, Tuhan Ibu menunjukkan ini pekerjaan Tuhan Ibu, by the way ya. Kemudian berkata Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Ibu bilang tadi kitab Perjanjian Lama memuat kisah manusia. Tapi ini bukan kisah manusia, Bu. Jangan dipotong, Bu. Tapi ini kisah Tuhan yang memberikan istri orang kepada Nabi David. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Ini bukan kerjaan manusia doang, Bu. Ini Tuhan, Bu, yang punya pekerjaan. Tuhan Perjanjian Lama memberikan bini orang kepada Daud.
Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi. Kalau kurang, Daud boleh minta tambah. Perikop ini tentang Daud ya Bu ya. Nah, jadi kalau bicara bahwa di kitab saya perjanjian lama itu kisah-kisah manusia, no Bu, kisah Tuhan juga Bu. Tuhan yang memberikan bini orang kepada Daud. Nah, kalau bicara dalam perjanjian baru Bu, mohon maaf saya katakan ya, dalam perjanjian baru ada pesta kawin anak domba, kemudian ada pesundal masuk surga. Ibu bilang di situ ada kata-kata dia bertobat. Coba tunjukkan di ayat itu mana dia bertobat. Jangan tambah-tambah firman Tuhan Bu. Saya baca kitab Ibu kok. Tidak ada di situ ketika dia bertobat. Pesundal lebih dulu memasukimu ke dalam kerajaan surga. Jadi mohon jangan dipotong ayat, jangan dipelintir kitab suci kalian, karena kami pun belajar. Nah, ini yang dimuat oleh kitab perjanjian lama, bukan kerjaan manusia yang termaktub dalam kitab ini, tapi kelakuan Tuhan Bu. Nah, tolong Ibu jelaskan ke saya 2 Samuel pasal 12:7-8 ini bagaimana konteksnya dan penjelasannya. Yang saya pertanyakan di ayat ini adalah Tuhan mana yang memberikan bini orang kepada Daud? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Mungkin itu Pak, silakan. Bu, mungkin silakan saya cek dulu waktu saya ya. Ntar. Saya cari. Oke, udah lewat. Mohon maaf, lanjut. Ya, baik. Nanti Ibu lewat juga boleh. Ya, baik. Tadi kan saya juga sudah sepertinya, tapi saya sampaikan lagi nih, perjanjian lama itu saya bilang tadi tidak hanya firman Tuhan, kan kitab kami isinya sejarah, ada firman Tuhan yang ke nabi-nabi langsung gitu kan. Nah, jadi memang perjanjian lama itu ada perkataan Tuhan menegur Daud di situ. Tuhan marah sama Daud. Aku sudah berikan ini gitu lah. Aku berikan terus tadi kata Umi. Nah, itu memang saat itu kan Daud perilakunya juga seperti apa gitu kan. Terus dia menyampaikan ini ke Nabi Nathan. Perbuatan Daud itu udah seperti apa, mengambil Batseba dengan membunuh suaminya, suruh berperang. Nah, maksud saya jadi di perjanjian lama itu istilahnya mengenai isinya banyak mengenai bagaimana perbuatan manusia pada umumnya. Jadi di situ ya walaupun ya isinya kayak Salomo menceritakan dirinya apalagi porno gitu, apalagi di sejarah hidupnya dia dengan sekian gundik, dengan sekian istri gitu kan. Ya, kita bisa melogika dalam otaknya tuh sudah porno juga gitu loh. Nah, yang terungkap dalam puisinya dia ya apalagi dia misalnya bisa dikatakan sedikit sastra, jadi dia mengungkapkannya porno gitu, tapi sesungguhnya itu bukan firman Tuhan, tapi ungkapan orang tersebut. Salomo bisa juga kalau kami jadi kadang sering mengartikannya itulah hubungan kami dengan Tuhan ya, walaupun secara dunia gila banget masa hubungan kalian sama Tuhan, tapi itu sedekat tidak sampai porno yang bagaimana, tapi rasa cintanya gitu loh ya, hanya sekedar saya menyampaikan rasa cinta ya, bukan sampai ke pornonya. Emang ajarannya sangat hina sekali, nggak pantas untuk diteladanin. Terus itu pertama. Terus yang kedua tadi katanya perjanjian baru juga ada pesundal ya. Terus perkawinan anak domba. Pesundal memang itu ada di mana Bu? Saya mau baca dulu kan saya nggak begitu apal ini. Yang searching aja nanti di Google. Kita bukan itu poin yang saya bahas. Oh, ya, sebenarnya udah lewat kan di 19 menit kan. Ya, oke, baik. Nah, kalau yang mengenai sundal itu memang kan dalam arti apalagi di Yesus pada saat itu banyak berbicara orang Yahudi 16, 17 ya tidak berbicara 19, dengan 20, orang yang sudah percaya pada Yesus, tapi banyak yang tidak percaya. Nah, orang-orang 24 udah lewat ya, dibatasin sampai berapa? 2 menit Bu kita Bu. Oh gitu, tadi sepertinya boleh dilebihkan Bu Rini katanya. Udah Bu, udah 2 Sudahlah menit saya lebihkan 24. Ya, baik. Kirain boleh lebih banyak gitu sampai selesai saya bicara gitu. Yang perjanjian baru belum saya jelaskan ya, baik ya. Tadi kan Ibu minta waktu kita biar adil kan. Ya, karena baik. di sini kita diskusi, ini bukan gereja, mohon maaf. Ya, baik. Oke, mulai ya. Sebentar. Saya berarti di sini belum menyampaikan perjanjian barunya ya Bu Rifa ya. Nanti. Ya, bisa Bu, dijelaskan. saya sudah mulai waktu ya. Ya, baik. Bu, di sini sebenarnya kalaupun ini perjanjian baru Ibu bilang tidak porno, sementara perjanjian lama Ibu akui porno, masalahnya perjanjian lama itu juga firman Tuhan. Lalu Ibu bilang bukan firman Tuhan. Bu, saya membacakan 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Di situ dikatakan dengan jelas, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Apa kata Tuhan Israel? Akulah yang mengurapi engkau menjadikan raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Istri-istri Tuhanmu. Ini Tuhan loh Bu, yang ngambil istri orang diberikan ke Daud. Lalu ketika Daud mengambil istri orang tanpa sepengetahuan Tuhan, saya bingung kok Tuhan bisa nggak tahu ya, dia ngambil Batseba ya.
Tetapi kemudian karena Tuhan marah, akhirnya istri-istri Daud yang diberikan oleh Tuhan diberikan kepada anaknya Absalom. Ngeri, Bu. Tuhan menghukum perzinahan dengan mengadakan perzinahan baru. Ayahnya Absalom yang berzina, tapi hukumannya istrinya Daud yang tidak tahu apa-apa dijadikan teman tidur oleh anaknya Daud. Bu, ini bukan lagi porno, Bu. Ini Tuhan sedang membuat maksiat baru karena menghukum orang yang bermaksiat. Tuhan sedang membuat rencana perjinahan, Bu. Mohon maaf dengan sangat. Lalu Ibu bilang, bukan sekedar porno, Bu. Ayat-ayat di kitab suci Anda, Bu, yang di perjanjian lama. Anda bilang itu bukan firman Tuhan. Baca lagi baik-baik. 2 Samuel pasal 12 nomor 7-8. Kalau perlu baca perikopnya. Jadi, kenapa kita mengatakan bahwa Bible bukan kitab suci? Karena yang namanya kitab suci itu suci, Bu. Dari triggeran untuk mesum seperti yang ada di kitab Anda dan juga dari percampuran perkataan manusia. Kecuali Anda akui kitab Anda itu suci tapi dicampur dengan perkataan manusia. Itu ya, clear. Waktunya pas 2 menit. Mau waktu 3 menit, Bu? Saya kasih 3 menit. Boleh ya, 3 menit ya, saya minta. Sedikit minta, Bu. Sebentar, Bu Dini ya. Minta Ya, Bang sedikit Ganjar aja. saya kasih 2 menit juga ya, biar enak ya. Nggak usah sedikit aja, nggak usah. Cuma Saya ke terkejut toilet aja, sebentar. parah kali kayak gitu kitabnya. Lanjut. Saya hanya terkejut saja ketika ditunjukkan Nona Rifa isinya kayak gitu. Tuhan bisa pula punya istri. Ini cepat, ya Allah, Robbi terkejut bah. Makanya ampun kali aku nengok kitab umat Kristen nih. Ini kalau dibaca anak cemana lah kayak gini, ya ampun, gila kali ya. Dari mana Anda mengatakan itu damai? Dari mana Anda mengatakan itu adalah ajaran yang kasih? Terkejut aku tadi, itu betul Tuhan, Bu. Coba tanya, itu Tuhan lo berfirman. Emang Tuhan Boleh punya saya istri? jawab? Iya, ya silakan. Baik. Nah, kan seperti tadi sudah saya sampaikan. Jadi perjanjian baru itu, perjanjian lama itu isinya bagaimana, dan mungkin Anda juga tahu isi Alkitab kami tidak seperti Al-Quran yang katanya firman Tuhan, tidak. Alkitab kami isinya itu ada sejarah, perkataan Nabi, terus perkataan Allah, kebencian Allah kepada manusia. Nah, bentuknya kebencian Allah kepada manusia, makanya dia menegur Daud, contohnya ya, menegur Daud lewat Nathan, menyampaikan misalnya seperti tadi, Tuhan memberi. Sebenarnya itu sebetulnya itu Tuhan tidak memberi, hanya dalam arti ya udah itu yang dilakukan Daud, Tuhan diam. Ya sudah, jadi istilahnya ibaratnya kayak memberi lah, belum menegur, karena memang setelah ada nabi, Allah itu tidak berkomunikasi dengan manusia pada umumnya langsung, tapi dia akan berkata dengan nabi, menegur manusia, umat-umat Israel itu melalui nabi. Jadi ini bicara kepada nabi, bilang sama Daud, kalau aku sudah memberi ini sering karena keselnya Tuhan terhadap manusia. Jadi seolah-olah gini lah, kalau aku kasih nih istrimu ke anakmu, perasaannya bagaimana? Itu saking keselnya Tuhan terhadap manusia. Aduh. Walaupun Raja Daud, tapi dia tetap Bu Rini, gini aja Bu Rini, udah saya potong Bu, gini aja Bu. Dari tadi nggak dapat poinnya, mending Ibu cerita, kami tidur ya Bu, kami dengerin Bu. Ya nggak apa-apa, 2 jam sampai pagi Bu, nggak apa-apa Bu. Ya setuju. Izin. Bang Blen, aku ada informasi bahwa ternyata di negara Eropa, salah satu negara Eropa itu Bible itu dilarang diedarkan karena mengandung ayat-ayat yang sangat ngeri dan berbahaya. Itu di Amerika ya. Benar. Aku terkejut loh, baru tahu ini, terkejut loh. Tadi baca kitab terkejut. Ya, Bapak kan sekali lagi itu bukan kitab kami, bukan yang gedebuk dari Tuhan, firman kan saya bilang isinya macam-macam, ada perkataan Nabi, ada sejarah-sejarah kehidupan. Ya, betul itu Bu. Bu Rini, betul itu yang membuat kitab Anda cacat karena bukan firman Tuhan 100%, murni bukan. Hancur. Kita gini aja deh, gini aja. Bu Rini, mungkin gini Bu Rini. Saya kasih Ibu sebanyak-banyaknya berbicara deh ya, saya ini aja. Tapi kalau sekarang itu gini deh, potong-potong Bu Umi kalau nggak pakai waktu. Ya enggak, saya nggak motong deh, terserah Ibu deh. Saya juga udah, maksudnya gini Bu ya. Bu, kalau berbicara dengan orang yang hanya mengutamakan doktrin, saya itu termasuk orang yang berusaha untuk ilmiah kalau bicara Bu. Menggunakan data. Contoh begini. Kitab Anda itu dikatakan suci, itu alasannya apa?
Itu saja dulu mungkin ya. Kenapa kitab Anda dikatakan suci? Kenapa saya mempertanyakan itu? Selain banyak ayat vulgar dalam kitab Anda itu banyak distorsinya dan bahkan tidak jelas mana yang dikanon, mana yang tidak. Nah, jadi saya pikir lebih baik Anda jelaskan saja kenapa kitab Anda itu yang Anda pegang sekarang itu bisa dikatakan kitab suci. Mungkin saya jelaskan kepada kami. Tapi jangan bawa-bawa doktrin tentang ketuhanan dan yang lain-lain, Bu. Kita bahas kitab suci ya, Bu ya. Jangan lari kemana-mana. Ya udah lanjut aja Bu, sampai sepuasnya kami nunggu di sini ya. Lanjut. Kitab kami tidak murni suci dalam arti sucinya memang berbeda dengan Al-Quran yang hanya isinya firman Tuhan. Jadi sucinya itu dalam arti di situ ada perkataan Allah. Banyak perkataan Allah juga gitu loh. Tapi memang banyaknya tuh sejarah di Perjanjian Lama. Tapi itu komunikasi dengan Allah itu banyak juga gitu loh. Nah itu jadi bisa dibilang kitab kami suci ya itu memang pegangan kami karena di situ Allah juga ada berbicara gitu loh. Kenapa Allah sejak zaman makanya saya tanya dulu batasan doktrin itu di mana, Bu? Kalau saya bercerita mengenai dari zaman Adam dan Hawa kejatuhan itu makanya Allah memegang bangsa Israel supaya Bu, sebentar Bu, tolong Bu, jangan pakai Allah Bu, tolong Tuhan Bu, di situ Tuhan, jangan pakai Allah ya Bu ya. Tolong Tuhan aja Bu. Allah saja. Jangan Bu, janganlah masalah itu, jangan Bu. Tolong Pak di di Islam pun di Bang, biar aja Allah itu artinya sumpah serapah dalam bahasa Ibrani Bang. Kalau Tuhan kita Allah, kalau dia kan Allah itu artinya sumpah serapah. Jadi sumpah serapah dalam bahasa Ibrani dipakai oleh Kristen Arab itu sudah enggak Bu, udah kalau itu udah Ibu melampaui batas Bu. Kristen Arab tidak ada menggunakan kata Allah Bu. Ibu jangan sembrono Bu. Di sini Ibu berhadapan dengan saya loh. Kalau Ibu mau menunjukkan kepada saya Kristen Arab menggunakan kata Allah sebagai generic name, Ibu tunjukkan data deh. Domba, penipu dalam nama agama. Tadi toleransi kepada Ibu biar kita tidak bertele-tele Bu. Sejarah seperti itu tidak menguasai, tapi selintas saya mendapat info misalnya dari Bu, kalau Ibu bicara dari sesuatu yang tidak Ibu ketahui bisa penyesatan Bu. Bisa Ibu orang buta menuntun orang buta loh. Bukan. Kalau memang Ibu tahu silakan Ibu kasih tahu. Kalau tidak tahu jangan sok tahu gitu loh. Bukan. Nanti orang buta terbawa-bawa sama Ibu. Bang Nursena kan Ibu mungkin tahu. Dia mengenai sejarah begitu kan lebih tenang. Saya melihat apa yang disampaikan Bu. Balik ke topik aja Bu tentang kitab Ibu yang isinya vulgar di dalam pendapat Ibu sebagai seorang ibu. Ketika kitab Ibu dibaca oleh anak Ibu yang umur 12-an tahun, di dalam itu ada kata-kata diremas payudara, kelamin seperti punya kuda, pancaran mani seperti punya kuda. Itu bagaimana menurut Ibu? Anak Ibu umur 12 tahun membaca kitab suci Ibu, apa nggak boleh? Umur 12 tahun, 13 tahun membaca kitab suci Ibu. Bagaimana pendapat Ibu itu sebenarnya yang kita bahas di sini, dan lagi pula dalam kitab Ibu ada Tuhan mengambil istri orang. Itu coba itu yang dijelaskan, jangan kemana-mana gitu loh. Baik. Aku coli. Nah, gini Umi Rifa. Nah, kalau apa namanya tadi mengenai ke anaknya ini perilakunya. Kalau misalnya tadi ada kata-kata sejarah yang katanya Allah memberikan istri Daud ke anaknya. Saya sudah sampaikan di dalam Perjanjian Lama itu komunikasi Allah dengan manusia, kemarahan Allah kepada manusia itu bisa langsung gitu ya Bu ya. Kalau sekarang mungkin tidak begitu, Tuhan tidak nampak langsung berbicara. Tapi zaman Perjanjian Lama kepada nabi-nabi Allah itu berbicara langsung. Nah, Bu Rini izin. Bu Rini tahu nggak kenapa sampai dikatakan kitab itu suci? Tahu nggak? Apa alasannya? Tadi kan saya sudah sampaikan. Apa alasannya? Ada kata-kata Allah, perkataan Allah disampaikan di situ. Biar sampai pagi dia sampai pagi. Tapi kan tahu sebentar. Tapi mungkin Anda itu kan tahu sebetulnya kitab kami itu isinya ada sejarah, peperangan, dan ada perkataan Allah turun ke bumi. Jadi ada sejarah. Jadi tidak full firman Tuhan. Firman Tuhan itu disampaikan memang banyaknya di Perjanjian Lama. Itu Allah komunikasi langsung kepada manusia langsung. Jadi Nabi Nathan ini adalah nabi yang suruh menyampaikan kepada Daud. Maaf saya jawab punya Umi Rifa dulu mengenai istri Daud dikasihkan ke anaknya. Nah, ini cobalah Ibu baca dulu kitab suci Ibu itu baru Ibu jelasin. Nah, saya tahu konteks ayat itu. Nah, saya menyampaikan ini. Bu, sebentar. Coba Ibu jelaskan dulu konteks ayat itu apa. 2 Samuel pasal 12 itu bercerita tentang apa? Ibu tahu nggak isi konteks ayat itu apa? Tentang apa? Iya, mengenai peringatan Nabi Nathan atas perbuatannya Daud bagaimana, terus di situ juga ada pertobatan Daud. Terus
Nah, jadi di sini yang tadi kata saya nggak mungkin baca sampai tunggu nggak belum bisa baca Gini, dulu. saya coba ringkaskan buat ibu ya, silakan ibu cross check nanti ya. Itu Baik. tentang Nathan yang memperingatkan Daud karena Daud mengambil istri orang bernama Betseba, yaitu istri Betul. Uria, dan di Betul. situ Tuhan menghukum Daud karena istri Uria tersebut hamil. Betul. Tapi Tuhan bukan menghukum Daud. Yang dihukum Daud adalah anak hasil perjoniannya. Membuat anak itu sakit selama seminggu, itulah. Lalu kemudian meninggal anak itu. Betul. Bayangkan Bu, Tuhan macam apa yang seperti ini, yang berzina, yang menikmati vaginanya Betseba adalah Daud, tapi yang dibunuh adalah anak hasil zinanya yang bayi, tidak tahu apa-apa. Daud dibunuh tidak? Tidak, justru ada di ayat lain dikatakan sebab Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ngeri Bu. Bayangkan Bu, mohon maaf, yang menikmati vagina istri orang adalah Daud, tapi yang menikmati kematian dan kesakitan adalah anak yang tidak tahu apa-apa hasil dari perjonian itu. Itu satu. Lalu kemudian ketika anak itu sudah mati seminggu kemudian dibuat sakit oleh Tuhan dulu. Saya nggak tahu apa alasan Tuhan membuat sakit anak itu ya. Padahal anak itu tidak tahu apa-apa. Nah, kemudian apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu Ibu Rini, kalau Ibu baca, lalu kemudian Nathan memperingatkan Daud dengan memberitahukan bahwa ternyata Tuhan sendirilah yang memberikan istri-istri orang kepada Daud. Iya mak, gila Tuhan bang. Yaitu istri Saul. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu yang terjadi adalah Bu, Betseba itu dengan Daud akhirnya menikah baik-baik dan punya anak Salomo, dan Tuhan pun suka. Saya bingung. Iya mak, Tuhan suka. Sudah orang yang sudah berzina, kemudian jadi suami istri, punya anak dari hasil pernikahan, dan Tuhan suka dengan anak itu. Astagfirullahaladzim. Padahal istri yang diambil oleh Daud ini adalah bini orang yang suaminya diutus ke medan perang sampai mati. Hancur banget gitu. Gila. Ini yang saya mau bahas dengan Ibu. Bu, bayangkan perempuan jadi piala bergilir, Bu. Oh Tuhan. Dari istri Saul diambil, diberikan ke Daud. Berkhianat Daud karena mengambil bini orang, diambil lagi bininya itu, dikasihkan ke anaknya. Bu, perempuan gila. Yang berselingkuh, yang berzina Daud, kok jadi korban kalau bukan anaknya, kalau enggak istrinya. Ini Tuhan macam apa yang membela kejahatan Daud dengan mengorbankan istri dan anak? Ngeri. Terkejut aku. Ih, parah kali gua. Gila. Saya jelaskan. Betul, Daud ini istri, tapi bukan Tuhan yang memberikan istri Saul ke Daud, Bu. Karena Daud itu istri si Saul sudah mati. Bu, ini Ibu baca lagi, tolong. Sorry, maaf. Saya nggak tahu Ibu pernah baca ayat ini atau enggak. Yang saya lihatkan tadi itu Ibu nggak baca ya. Bu, baca baik-baik, Bu. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Tuhan yang bicara. Akulah itu Tuhan tuh nih ya. Akulah itu Tuhan ya. Ya gila kali ya. Parah. Kali Pak. Ya. Kembali kan saya bilang Bu, dalam perjanjian lama itu tidak sepenuhnya firman Tuhan, tapi ada sejarah. Nah, yang kata Umi Rifa tadi, kok bisa Tuhan seperti itu? Nah, Bu, yang kita bicarakan ini firman Tuhan atau tidak, Bu? Ini sejarah, tapi di situ ada firman Tuhan. Sejarah, tapi di dalamnya ada firman Tuhan. Kitab kami. Jadi kan firman Tuhan atau bukan, Bu? Itu aja, Bu. Yang menuliskan Salomo. Bukan, Bu. Bu, pertanyaan saya itu Samuel, ya Allah. Gimana? 2 Samuel pasal 12 nomor 78 itu penulisnya siapa? Samuel itu yang menulis Samuel sendiri. Nah, dan itu firman Tuhan atau bukan? Yang langsung aku ya. Saya tanya sama Ibu, yang akunya apa Nathannya menyampaikan kepada Daud? Aku. Nathan menyampaikan firman Tuhan atau bukan? Nathan menyampaikan firman Tuhan, karena memang sejak ada nabi Tuhan tidak langsung. Berarti itu firman Tuhan atau bukan, Bu? Jadi langsung aja, Bu, itu firman Tuhan atau bukan, Bu? Yang berkata, akulah yang telah memberikan istri tuanmu ke dalam pangkuanmu, itu firman Tuhan atau bukan? Nah, saya kan berusaha menjelaskan, Bu, cerita sebelumnya. Cerita selanjutnya sebelumnya saya sampaikan. Bapak yang lain jangan menutupi omongan saya, Pak. Jadi tidak intinya tidak ini terbaca gitu. Dalam arti kan perbuatan Daud
ini selama ini Tuhan hanya melihat gitu loh. Ya memang dalam arti Hanya Tuhan melihat. bukan memberikan. Memang kan Saul itu Bu, mengejar ulang baca lagi Bu. Saya nggak mau Ibu pelintir kitab suci. Tolong dibaca lagi Bu, baik-baik Bu. Daripada Ibu isi menamai firman aku Tuhan. memberikan itu. Itu firman Tuhan Dalam loh, Bu. arti Tuhan itu tidak memberikan istri Saul begitu Gila. aja. Tapi Gila. memang Saul itu sama Daud kan bermusuhan. Nah, Tuhan hanya membiarkan akhirnya Saul itu kan mati. Nah, baik istrinya dan isi rumahnya Saul kan Daud menjadi raja. Diambillah kalau zaman dulu Bu Rini, izin coba. raja-raja itu. Bu Rini, Sebentar Udah, Pak, saya Bu- sampaikan dulu apa yang ditanyakan poinnya udah didapat. Ibu Karyana mungkin bisa bantu menjawab biar dapat juga poinnya. Silakan Bu Tadi kan Karyana. Umi Rival nanyanya ke saya dulu Pak. Sebentar nanti saya nanti saya akan turun Pak karena saya juga udah. Enggak, Ibu ngerocos panjang tapi tidak ada poin, Bu. Kuak, 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 kuak. Ibu Karyana silakan itu ditanggapi itu. Kenapa? Diam dulu juga. Kasih itu Karyana. Terima kasih Bu Rini atas jawabannya. Ini hanya tambahan ya. Jadi gini, Alkitab Perjanjian Lama itu memang sejarah, ada perkataan-perkataan para raja-raja, nabi-nabi. Nah begini, pada saat dahulu di zaman itu boleh punya istri 1000, boleh kayak si Salomo, boleh ini. Dan gini, pada saat waktu itu Tuhan berfirman kepada siapa yang melanggar firman Tuhan, itulah yang berkuasa pada saat itu. Nah, sejak peralihan dari Raja Saul ke Raja Daud, nah Bu, itu Tuhan berfirman loh, Bu. Itu Tuhan yang berkata dan Tuhan berkata sedikit, aku. Pak. Iya. Aduh, Nah, itu kan disampaikan pihak ketiga, kata Tuhan, dia itu sebenarnya cara penyampaian dari si Nathan itu begini, Pak. Pada zaman dahulu di Israel, Tuhan berfirman kepada siapa? Nah, seperti Daud, dia menguasai semua termasuk istri-istri boleh. Pada saat itu boleh. Jadi Nah, banyak istri. sejak berpindahnya ke yang lain, dia menerjemahkan bahasa Tuhan seperti itu. Jadi dahulu, Sanggup kok Bang? iya Raja Salomo itu dulu 1000 istrinya Berarti boleh. Tuhan, Nah, berarti Tuhannya 1000 nih. sekarang Banyak gini, Tuhan. gini Pak, di zaman sekarang ini setelah sudah terjadi reformasi semakin meningkat, tidak ada lagi yang kawin-mawin seperti itu. Apa hubungannya reformasi? Tuhan reformasi. Gimana ini? Reformasi kan itu negara. Apa hubungannya? Bukan. Coba izin Bang Maksud Blender. saya begini Pak, pada saat dulu boleh membunuh, langsung berperang. Sekarang ini nggak ada berperang-perang itu kan, nggak ada langsung boleh membunuh. Jadi sesuai dengan zaman dahulu. Iya begitu. Jadi ya berarti zaman dahulu istri orang boleh diberikan ke raja yang lain. Itu makanya. Gitu Jadi nggak apa-apa. kira-kira. Jadi nggak masalah begitu. Tuhan nggak marah. Gimana itu? Sesuai dengan Tuhan zamannya. tidak Bu. marah. Sesuai dengan No, zamannya. maksud saya kalau zaman dulu tidak masalah orang mengambil bini orang gitu. Berarti Daud itu tidak masalah. Nah, memang dia raja, mengambil bini orang. siapa raja pada saat itu? Oke, Anda tahu tidak hukum Taurat? Anda tahu tidak hukum Taurat itu kapan diberikan? Mana lebih dulu? Gini Bu, Raja Saul dia Bu, pada saat gini, raja, sebentar, dia Anda mengambil bicara. Batseba, Bu, dia nggak ada- kita fokus. Tuhan marah sama si Hukum Daud. Taurat itu salah Gini, Bu. satunya jangan menginginkan istri orang, jangan menginginkan, Bu. Jangan menginginkan Iya, istri orang. Dan Ibu tapi bilang pada bahwa saat boleh itu- mengambil istri orang zaman dahulu. Sakit nggak itu? Sakit. Taurat itu kapan muncul, Bu? Kenapa Salomo bisa sampai 1000 istrinya? Kan istri-istri orang Bu. juga itu. Bu, saya tanya. Ibu bilang istri orang boleh diambil. Demi pembenaran 2 Samuel pasal 12 nomor 7 sampai 8. Makanya Pertanyaan Tuhan saya, marah kepada mana Saul. lebih Kepada dengar Saul. dulu. Ibu gantian. Dari tadi saya dengarkan Ibu bicara asumsi liar tanpa data. Dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7, Tuhan Ibu yang memberikan istri orang kepada Daud. Pertanyaan saya, mana lebih dulu turun hukum Taurat atau Tuhan yang melanggar hukum Taurat yang memberikan istri orang sementara tidak boleh menginginkan bini orang? Tolong dijawab.
Ibu bilang tadi boleh bini orang diambil zaman dulu. Pertanyaan ibu salah. Hukum pertanyaan Taurat ibu itu salah. tahu nggak? Ibu tahu tidak hukum Taurat? Apa hukum Taurat? Boleh nggak menginginkan istri orang dalam hukum Taurat? Nggak boleh. Tapi yang memberikan aturan itu siapa? Tuhan. Lalu kenapa Tuhan Ibu malah memberikan bini orang kepada Daud? Hukum 10 itu terjadi dulu sama Musa sebelum Daud. Biar tahu Ibu. Justru itu, ketika hukum sebelum Daud hadir mengambil bini orang itu tidak boleh. Tiba-tiba di zaman Daud, Tuhan Ibu ngambil bini orang untuk Daud. Iya, Ini Tuhan Anda melanggar hukumnya sendiri loh. Sejak Musa menerima 10 Enggak, Ibu hukum tadi situ di baru hadapan nggak kami boleh. mengatakan bahwa boleh ngambil bini orang zaman dulu. Saya katakan, kok zaman dulu boleh ngambil bini orang? Sebelum Daud sudah turun hukum Taurat mengatakan tidak boleh mengingini bini orang. Tapi Tuhan Ibu ngambil bini orang dikasihkan ke orang lain. Tuhan Ibu melanggar aturannya sendiri. Demi menyenangkan nabinya sendiri. Loh, Salah arti. baca 2 Samuel pasal 12 nomor 7 sampai 8. Makanya Bu, secara iman mengartikan itu. Pak Bobon tidak salah dengar. Apa iman Ibu mengartikan? Coba saya tanya. Iman Ibu no. Saya tidak perlu mengerti kalau doktrin begini. Iman Ibu mengatakan apa? Boleh mengambil bini orang? Ya, nggak boleh. Tapi pada saat itu raja-raja kenapa boleh Daud? mengambil semua istri orang. Tapi Kalau Daud, kenapa Tuhan marah berikan? kepada Daud. Dengar dulu Bu. Tuhan marah kepada Daud karena Daud mengambil Batseba. Ya kan? Nggak boleh. Iya. Tapi sebelumnya Tuhan telah memberikan bini orang kepada Daud. Semua boleh dulu. Oh, Gila. berarti kalau untuk Daud ini Tuhan Anda suka-suka ya. Kalau untuk Daud boleh ngambil bini orang, tapi dalam hukum Taurat dilarang mengambil bini orang. Yang benar yang mana di Tuhan ini? Tuhan ini Tuhan pelin-pelan yang tidak konsisten ya. Buktinya si Daud dihukum, anaknya di apa yang coba tunjukkan ke saya hukuman buat Daud apa? Hukuman buat Daud. Apa hukuman buat Daud? Anak yang dilahirkan Batseba mati. Ya, anak itu yang merasakan sakit, seminggu dia rasa sakit, emang dia yang berzina. Ibu tahu tidak dalam imamat dikatakan apa? Dia yang berzina, dia yang harus mati. Kenapa bukan Daud yang mati ketika dia dikatakan berzina? Dia saya kasih datanya ya. Dia punya penyesalan. Dia membuat tahu Bu. Dia membuat apa dia berkabung, dia menyesal, bertobat. Ah, itu. Itu yang diperlukan Tuhan. Bang Blender. Bu, Bang Blender. Ya. Mana kau beli 1000? Enggak mau lah, gila ya. Itu lah. Parah. Ya iya zaman dulu bisa begitu. Baca, Ibu jangan ngarang depan saya. Saya ini seorang pelajar. Jangan ngarang. Ibu baca. Imamat pasal 20 nomor 10 ya. Lihat ini Ibu baik-baik. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Tuhan Ibu mengingkari hukumnya sendiri dengan tidak membunuh Daud, tapi yang dibunuh siapa? Anak hasil jinanya. Ibu tahu kenapa alasan itu? Ngeri. Kenapa alasan itu terjadi? Ngeri kali, Bah. Karena Tuhan Anda egois ingin menjadi keturunan Daud. Jadi Daud melakukan perzinahan, dia tidak mati. Kenapa? Dia akan jadi nenek moyang Tuhan Anda. Inilah Tuhan Anda. Tuhan Anda yang akan jadi manusia itu membiarkan Daud berzina, menikmati vagina istri orang. Yang dihukum bukan Daud, tapi anak hasil jinanya. Anak yang baru lahir tidak tahu apa-apa. Bayi yang tidak tahu apa-apa, yang tidak minta dilahirkan dari hasil zina, dibuat sakit oleh Tuhan Ibu selama seminggu. Ibu salah arti. Aduh, apa yang salah? Dengar. Kalau Ibu bisa bantah cerita saya ini berdasarkan kitab Ibu, tolong Ibu tunjukkan data pembantah. Dengar ya. Ketika Daud mengambil Batseba di atas sotoh, dia hamil bunting, harusnya dia ikuti imamat 20 sampai ayat 10. Di mana itu? Pezina itu harus mati, dua-duanya mereka harus mati. Tapi Tuhan Ibu tidak menghukum mati kedua pezina ini. Tetapi yang terjadi apa? Yang dihukum Tuhan Anda adalah bayi yang baru lahir hasil zina itu, yang tidak tahu apa-apa, dibuat ditulah selama seminggu sakit baru kemudian mati. Ibu Uni Rifa ini sudah melebihi Tuhan, mengatur Tuhan. Kenapa? Saya tidak ngatur. Saya menceritakan Tuhan Anda, bukan ngatur Tuhan. Kalau Anda bilang itu baik menurut Anda, silakan. Bu, menurut Anda itu baik. Oke, menurut Anda itu baik begitu? Enggak, menurut Anda itu baik? Semua baik bagi Tuhan. Aduh. Jadi beginilah menghadapi orang yang tidak akademisi.
Aduh, aduh, mah gila, hancur, parah, gila kali ajarannya ngeri kali ya. Tuhan kayak gitu gila kali. Ngeri kali. Tuhan kayak gitu, Tuhan aturannya memberi kebaikan kayak gitu, parah kali, gila kali. Betul kata Yoga barusan, mana hatimu sebagai seorang ibu, seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa ditulah oleh Tuhan selama seminggu lalu dimatikan karena bapak dan ibunya berzina. Bu, anak kecil, ibu berbuat zina dengan suami ibu, lalu lahir anak bayi yang dibunuh oleh Tuhan. Menurut ibu itu baik? Ya, ibu udah melebihi Tuhan. Gila kali. Saya tanya, sebagai manusia normal, bagi anda itu normal nggak? Baik nggak Tuhan seperti itu? Mana Tuhan kasih itu? Tuhan yang punya rencana mau jadi apa terserah Tuhan. Oh, inilah Tuhan suka-suka Tuhan berarti. Maka ketika anda katakan itu tidak apa-apa, maka banyak itu kenapa? Anda tahu tidak kenapa orang-orang? Anda tahu tidak kenapa orang di Palestina itu dibunuh yang kecil-kecil? Anak yang dilahirkan itu akan menjadi dosa juga nanti soal besar. Dan betul berarti anak itu dibunuh kecil bayi itu dibiarkan sakit selama seminggu dan itu benar menurut anda? Tuhan yang punya rencana, Bu. Kelakuan Tuhan anda itu adalah yang baik. Hukuman si Daud. Daud apanya yang dihukum, Bu? Ada bulunya yang tercabut. Anak mati, kan sedih dia. Anaknya yang dihukum, Bu. Ibu paham tidak? Yang dihukum adalah anaknya Daud. Kehilangan anak. Dia bisa, Bu. Dia bisa bikin anak lagi, Bu. Dia tidur dengan Batseba, akhirnya punya anak satu lagi loh, Bu. Anak bisa dibuat lagi sama Daud. Pertanyaan saya, di dalam kitab Imamat dikatakan yang berzina itu yang harus mati, tapi kenapa Tuhan Ibu melanggar aturannya sendiri dengan membiarkan Daud, tidak menghukum Daud, padahal yang berzina menikmati vaginanya. Batseba adalah Daud, tapi yang dimatikan adalah anak hasil zinanya. Ibu dari tadi bicara kotor terus, vagina. Vagina itu bukan bahasa kotor, itu bahasa medis. Itu istilah medis untuk kelamin perempuan. Melawak United nih udah kelihatan goblok ya kan. Kalian ini kompaan ya, kompak gak jelas. Parah. Terkejut saya loh. Saya terkejut loh. Ngeri, terkejut aku. Baru tahu. Bisa mati orang tsunami ya. Baru tahu aku. Gila kali, ampun. Itu firman Tuhan, Oke, saya jawab. Coba yang lain diam. Coba. Kalau masalah tsunami, oke, saya jawab tsunami. Shh, Ibu, saya jawab biar tidak jadi asumsi liar ya. Bu, bencana. Paling benar aja lu. Itu bukan diam dulu. Saya mau diskusi itu dua arah. Kalau kalian tidak mau menjawab, tidak bisa menjawab, jangan kalian tantrum, Bu. Ini Saya kasih penonton waktu ini Anda untuk menjawab. Ya, diam dulu Bang Blenda sama Yoga. Gini ya, Bu ya. Kalau bicara tsunami, Islam sudut pandangnya apa, Bu? Umat Islam ini tidak pernah mengakui bayi-bayi yang keluar dari rahim seorang perempuan walaupun ibunya seorang pesundal sekalipun itu berdosa. Yang namanya bayi lahir dari orang musyrik pun dia tetap muslim suci. Kemudian nanti ibunya lah yang menjadikan dia Nasrani dan Yahudi. Maka ketika seandainya ada tsunami, ada anak balita meninggal, anak balita tertimbun, baik umurnya 7 tahun sebelum balik, dia auto surga. Itu bukan hukuman. Justru dia kan saya lagi bicara tentang agama saya. Tuhan Anda terserah. Nanti bahas. Tuhan saya Tuhan yang punya belas kasih, bukan Tuhan yang sengaja membunuh anak kecil dengan penyiksaan lalu tiba-tiba memasukkannya ke dalam neraka. Bu, tahu nggak? Itu Tuhan Ibu. Tunggu dulu, saya lagi bicara Tuhan saya loh. Ini Ibu kenapa sih? Tuhan Ibu nggak apa-apa kejam. Tapi Tuhan saya tidak begitu. Tuhan saya Tuhan adil. Dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ismi Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhan saya Maha Pengasih Maha Penyayang. Ya, Tuhan saya tidak seperti Tuhan Ibu yang mengingkari hukumnya sendiri di Imamat pasal 20 nomor 10. Yang berzina itu yang harus mati. Tiba-tiba ketika Daud malah dia mengambil bini orang yang dibunuh adalah anak hasil jinanya. Bukan Daud dan Batseba. Justru Daud dan Batseba menikah, punya rumah tangga, punya anak. Tuhan malah senang dengan anak itu, Salomo. Ngeri, Bu. Tuhan Ibu membunuh anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Yang berzina adalah bapaknya, yang berzina mamanya. Tapi membunuh. Oke, ini saya kasih data. Ini Ibu tanya sama saya ayatnya mana? Gini loh, Tuhan juga bunuh. Gila kali. Terkejut lagi, gila. Astaga, baru tahu aku. Kalian mengukurkan Tuhan ke manusia dengan pola pikir kalian sendiri. Tuhan punya istri 1000, Yoga. Tersanggup Yoga 1000. Gila kali. Oke, kayak gini ayatnya ya. Kita baca ya. Nggak usah lah gitu-gitu, Pak. Nggak perlu. Ya, kita lihat ini ya. Mana?
IV Coba fokus di ayat ini ya. Kita akan buka ayat yang sudah saya pelajari. Coba Ibu lihat dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 18. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu. Dah, kita lihat satu perikop ya. 2 Samuel 12 nomor 18. Kita buka 2 Samuel pasal 12. 2 Samuel pasal 12. Kita lihat nih ya. Nah, kita baca di ayat ke-11-nya ya. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu. Istri-istri orang diberikan ke Daud untuk ditiduri oleh Daud. Lalu ketika Daud mengambil bini orang lain, yaitu Batseba, justru istri-istrinya yang lain yang harus menderita lagi, dijadikan hukuman oleh Tuhan. Istri-istrinya Daud diambil, diberikan kepada anak Daud. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istri di siang hari. Bahkan Tuhan Anda sendiri. Tuhan mana, Bu? Saya ini bawa satu ayatnya, satu perikop, Ibu dengar. Bu, Tuhan Ibu bukan hanya menghukum sebentar, jangan ganggu dulu ya. Saya lagi fokus baca ayat kitab kalian. Sedikit, Tolong dulu sebentar. Ya ampun. Nah, di sini pertama istri-istri Daud dijadikan tumbal. Daud tidak terhukum ya. Kedua baru anaknya. Ini mari kita lihat ya di ayat ke-18. Nah, kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud. Bayangkan, Tuhan Anda menulahi. Seminggu anak itu ditulahi dan kemudian seminggu kemudian anak itu mati. Ngeri Bu Tuhan kalian. Yang berdosa Daud, yang berzina Daud, tapi yang dibunuh anak kecil yang tidak tahu apa-apa, dan yang dijinai adalah istri-istri Daud yang diambil dari bekas istri orang. Jadi ketika Tuhan Anda ini sama saja dengan melindungi. Saya jawab. Bentar. Tuhan Anda melindungi perjinaan Daud dengan menyelamatkan hidup Daud, tetapi mengorbankan istri-istri Daud dan membunuh anak hasil zina yang tak tahu apa-apa. Anda bilang Daud dihukum. Sementara dalam Imamat pasal 20 ayat 10 dikatakan yang berzina itu yang harus mati. Tuhan Anda mengingkari hukumnya sendiri demi menyelamatkan Daud. Kenapa begitu? Karena Tuhan Anda akan lahir dari keturunan Daud. Inilah Tuhan kalau punya keturunan. Tuhan ini jadi rasis, tidak peduli dengan orang jahat, tapi akhirnya yang dibunuh adalah anak kecil. Inilah kejamnya Tuhan Anda. Itu mau mengatur Tuhan kami, melebihi Tuhan kami. Gila kali, mereka itu kejut kok. Gila, baru tahu sih kita pilih. Seolah-olah kayak Baru tahu. Itu Tuhan berfirman loh, Tuhan pantaslah. Gila kali. Semua. Terkejut aku. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Jadi Bu Karyana, intinya begini ya, saya tidak mengatur Tuhan Anda, tapi bagi saya manusia normal lebih baik saya tidak punya Tuhan yang kejam seperti itu daripada saya lebih baik, mohon maaf ya Bu, mending saya jadi ateis kalau punya Tuhan begitu. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tidak begitu. Makanya saya tetap menjadi Islam. Tapi terserah Anda mau mengatakan Tuhan itu baik dan benar karena membunuh orang yang tidak membunuh bayi yang tidak berdosa demi menyelamatkan orang berzina yang dituliskan dalam kitab Anda, itu urusan Anda ya. Mungkin itu saja mungkin. Berarti ajaran teroris ya, berarti itu ya. Gila kali, berarti yang teroris orang ini mengatakan ajaran Kristen ya. Gila kali. Dan Pak Blender dalam arti Halo, dengar semua, boleh bicara. Bagaimana Satu menit. Tunggu Satu menit saya bicara. Sebentar aja. Begini ya. Rumus kami sebagai Kristen ya. Tuhan kami itu Tuhan Yesus, Bapaknya Yesus adalah Allah Bapa. Ya, Tuhan kami itu begini. Rumusnya begini. Siapa yang berhak untuk menghukum manusia adalah penciptanya sendiri. Karena dia suci dan berhak atas manusia. Jangan kita menggurui Tuhan. Rencana dia yang jadi. Itu saja. Terima kasih. Tapi bunuh anak-anak, Bu, macam ajaran teroris. Gila kali. Terus istri-istri. Gila kali. Sebetulnya Pak Blender dibunuh semua sama Daud. Yang dihukumkan Daud. Jadi bagaimana kalau Daud sendiri mati, tapi dia tidak merasakan hukuman Tuhan. Jadi di sini intinya Tuhan mau melihat bagaimana perasaan dia kalau anaknya diambil. Kalau anaknya mati, kan masuk surga loh. Pantas lah kau yoga mualaf ya. Pantas kau sadar masuk Islam gara-gara itu ada itu ya yoga. Gila kali.
Tuhan yang nggak baru. Manusia dengan keinginan Tuhan tuh berbeda cara berpikirnya, Pak. Kalau bisa di logika, kalau Tuhan Daud yang Udah lah, mati, bentar lagi tanggal 25. Tuhan berpikir, aduh mah gila kali Tuhan berpikir, gila kali Tuhan berpikir. Saya sampaikan kepada Anda secara psikologi ya, Pak Blender, kalau secara psikologi, kalau Daud yang mati, bagaimana Daud bisa merasakan apa yang di hukuman Tuhan? Enggak. Ya udah, berarti terima saja Tuhan Anda pelin-pelan baca Imamat 20 nomor 10. Itu dia ingkari. Bukan pelin-pelan. Jangan disambung baca dulu. begitu, Bu. Anda tolong baca duluan mana Imamat daripada perzinahan Daud. Duluan Imamat. Di dalam Imamat dalam 20 pasal 20 nomor 10 apa yang berbunyi situ? Yang berzina itu yang harus mati. Lalu dilangkahi oleh Tuhan Anda sendiri, Bu, karena dia mau sama menyelamatkan Tuhan. Daud. Aduh, inilah. Ada Bu, pengecualian. saya Tuhan tidak bisa bicara kita- tentang sama Tuhan. Saya hanya menunjukkan Tuhan Anda mengingkari hukumnya sendiri. Dalam hukum Taurat dikatakan jangan menginginkan istri orang. Yang berzina Bu, itu itu yang kan- harus mati. itu kan Tapi rumus diam Ibu. dulu. Bukan menurut saya. Baca dalam Imamat pasal 20 nomor 10. Baca dalam 10 hukum Taurat. Jangan menginginkan istri orang. Yang berzina itu yang harus mati. Itu ayat Anda, ayat kitab Taurat yang katanya milik kalian. Lalu kalau Tuhan tidak Diam matikan, dulu, kenapa Ibu kita biar konsisten? dapat poinnya. Ibu kalau kayak gini, Ibu nggak diskusi. Ibu mending jual cabai di pasar, saya nggak ikut-ikut deh. Ini bukan gereja loh, ini tempat diskusi loh. Saya nggak Ibu suka kayak nyambung gini. ke cabai. Bukan nyambung. Ibu dari tadi nggak nyambung sendiri apa yang Ibu omongkan. Dengar poin saya. Tuhan Anda tuh punya hukum. Hukum ini diberikan kepada siapa? Imamat 20:10 ini. Untuk orang Israel kan? Semua bangsa. Daud itu orang Israel bukan? Ya. Ya, Daud Israel harus aja. dikena. Hanya Israel Daud bahasanya. harus dikenai Ada hukum yang itu lain tidak? kafir. Ibu ke Kairana, Ibu kalau nggak nyambung mending sama Bu Rini saya ngomong. Apa yang ditanya itu yang dijawab. Nah, ketika Daud sendiri adalah orang Israel yang harus menjalankan hukum Taurat, tapi lihat kelakuan Tuhan kalian. Ketika Daud mengambil istri orang, dia tidak dimatikan, padahal hukumnya yang berzina itu yang harus mati. Tuhan kalian di sini pelin-pelan. Kalau untuk Daud. Lalu kemudian bahkan yang memberikan bini orang, jangan menginginkan istri orang, kata Tuhan kalian. Tapi Tuhan kalian sendiri yang memberikan istri Saul kepada Daud. Ini yang saya tunjukkan kepada kalian. Tuhan kalian yang katakannya kasih itu mengingkari hukumnya sendiri. Imamat 20 nomor 10. Membunuh anak kecil yang tidak tahu apa-apa karena bapaknya berzina, padahal yang dihukum harusnya adalah bapak dan ibunya. Ini yang saya tunjukkan kepada kalian. Kalian kalau mau mengatakan Tuhan ini Tuhan yang benar, silakan, tidak masalah. Silakan imani itu Tuhan yang baik, tapi jangan kalian berkata di hadapan kami umat Islam Tuhan saya Tuhan yang pengasih. Bullshit. Karena Tuhan kalian pernah membunuh anak kecil yang tidak berdosa karena bapaknya berzina, dan Tuhan kalian Memang Tuhan itu. itu kejam. Nah, terima kasih. Kejam bagi yang Tuhan kejam, gila kali Tuhan kejam lah, gila. bagi orang yang Umi hukuman sesuai dengan Tuhan keinginannya. Bu Kirana sebentar, Bu Kairana. Umi, kalau hukuman Tuhan sebentar Pak Blender supaya masuk poin saya. Jadi begini Umi, hukuman Tuhan itu kan macamnya hukumannya bermacam-macam. Tidak harus mati juga bisa. Tapi dia Tuhan mempermainkan perasaan kalau anaknya diambil bagaimana? Kalau Daudnya yang tunggu sebentar. Kalau Daudnya yang mati, apa yang Daud bisa rasakan? Mati kok. Udah nggak punya perasaan apa. Tapi kalau anak yang diambil perasaan Daud. Lagian jangan menginterpretasikan perasaan Tuhan. Nggak boleh. Anda ini memikirkan perasaan Daud. Tapi Tuhan Anda tidak memikirkan perasaan wanita-wanita yang dirajam dihukum mati di dalam ayat lain. Oh, nggak perlu perasaan. Tuhan Anda tidak berperasaan. Gila. Ya gini, perasaan manusia. Gini, Pancasila karakter Kristen hampir sama kayak Tuhan ya, gila kali ah. Ya Tuhan bilang begini. Tuhan bilang begini. Cara pikirnya Pak bukan Blender rencanamu. singkat dan tidak berkembang Pak Blender. Jangan kayak gitu Kak Rini. Tapi enak kok ngomong lo Kak Zaman Rini. Nuh, cuma 8 orang yang selamat. Kalau Kak Semua Rini mati. ngomong, dengar dulu Seluruh dunia Inang. mati. Oh Inang. Jadi Tuhan Inang, kejam di dengar situ. dulu. Karena Dengar dialah dulu, Inang. yang menciptakan. Dia suka-suka Dengar dia. dulu Inang. Oh Inang. Dengar dulu.
parah kali ya. Mulai Ya, memang suka-suka lah. Tuhan, mulai suka-suka Tuhan, mulai. Suka Tuhan gila. Makanya Ini kamu kami suka-sukamu Tuhan. pantaslah kau yoga kemarin mualaf gara-gara itu si kitabnya ya, banyak mualaf ya. Parah kali ya Tuhan karena tuh. Blender Pantas aduh. malah karena dia mau merasakan siksa Ya Tuhan yang membunuh, budaknya ngeri lah mana mau membunuh, gila kali kejam kali Tuhan ya. Kejam Tuhan gila kali. Pantas karakter kalian sama semua kayak Tuhan ya, gila kali. Parah kali ya. Enak lo kalau kau ngomong gini, apa lo Kak? Enggak payah aku buka YouTube. Ada dong. Udah buka paradigma semua. Suka-suka Tuhan sudah. Kali aku. Titik. Nggak ada Berarti yang Tuhan lain-lain. Anda bentar-bentar. Berarti Tuhan Anda Tuhan yang suka-suka. Saya tanya dulu, Tuhan Anda Tuhan suka-suka. Ya rencana dia yang jadi. Oke, Rencanaku berarti Tuhan bukan Anda rencanamu bisa suatu katanya. saat, berarti suatu saat kalau saya hamil dengan Tuhan Anda itu bisa ya. Tapi Tuhan itu maha kasih. Coba perhatikan Dari mana teman-teman ya. caranya? Inilah statement ya. Kalau saya seandainya dihamili Tuhan Anda suka-suka Tuhan kan? Ngapain ibu dihamili? Lu suka-suka Tuhan Anda lah. Sakit nggak itu? Sakit. Tuhan kami suci. Sejak kapan berhubungan badan itu perbuatan tidak suci? Berarti anak Anda ini Makanya, hasil Ibu, perbuatan tidak jadi suci. Kristen lah ibu. Karena jadi Kristen ibu. Kok jadi saya tahu jadi arti disuruh suka-suka Kristen? itu. Marah sedikit dong. Bu, ketika Anda bilang Tuhan Anda suka-suka, maka suatu saat kalau saya hamil dengan Tuhan Anda Suka-suka berarti itu sesuai bisa. dengan Oh, berarti bisa. bukan robot Anda kita suka-suka Bu. Tuhan. Bebas memilih mau pilih setan. Bu, mau tadi memilih bicara Tuhan, bebas. kenapa bicara tentang Anda? Kita bicara tentang Tuhan Anda yang suka-suka. Gila. Suka-suka Tuhan itu. Iya, pola ketika dia. Tuhan itu suka-suka, maka nanti malam seandainya saya tidur sendiri, Tuhan Anda datang menghamil saya, maka itu bisa karena Tidak Tuhan mungkin. suka-suka Tuhan Anda. Karena Loh, suci dia nggak kok tidak mungkin? Dia bersinar. kawanmu dulu, Bu. Ibu orang berdosa. Suka Tuhan Anda dong. Kok Anda malah mengatakan Ya, tidak? Kok Anda ya, sekarang ya, mau ya, mengikat ya. Tuhan Anda? Anda Ya, yang Anda mengatur mengerti Tuhan lah. Anda? Ya, mana Kok Anda tahu. mengatur mengerti, Tuhan Bu. Anda sekarang? Malam naikkan di serasmi tua. Dah, bumi datar nggak akan Iya. mengerti. Tetap bumi ini Ish, bilang parah datar. kali. Bumi datar itu Dan ada di kitab Anda. Nih, saya tunjukkan datanya kalau Tidak, bumi tidak. datar di kitab Anda. Justru dulu gereja bertengkar dengan orang bumi bulat, ya para saintis gara-gara bumi datar itu. Anda kok tampol kitab sendiri, Bunda? Inang, kita sama-sama umat Protestannya dulu Inang. Yoga, bentar, kasih Uni dulu. Yoga sama Blender mute dulu. Iya, saya cuma mau kasih tahu bahwa kalau kalian sudah mengatakan Tuhan kalian suka-suka, Tuhan kalian kejam, ya sudah, itu kesyukuran bagi saya. Akhirnya kalian mengakui Tuhan kalian itu kejam. Jadi Iya, kejam ajaran bagi kasih. yang berdosa ya. Dibunuh langsung. Buktinya Anda jangan berdusta. Daud itu berdosa tapi tidak dikejamkan Tuhan loh. Tuhan Anda Loh, itu dia suka-suka. raja. Nah itu dia Makanya karena Tuhan dia itu raja. suka. Makanya Tuhan Anda itu kejam kepada yang bukan raja. Kalau dia raja, Tuhan Anda Bu, ini Tuhan Anda tahu tuh nggak? nepotisme loh. Bayu, Kalau ada saya, kalau lebih memihak kepada raja dan kejam kepada orang yang rendahan, ini Tuhan lebih keji daripada manusia Daud. biasa loh. Kenapa? Daud, Kalau raja dimuliakan, tidak dihukum, tapi kalau orang biasa dihukum. Ini Tuhan macam apa begini? Pantasan Bu, manusia, Ibu nggak pantasan tahu rencana aborigin. Tuhan. Diam dulu. Pantasan orang aborigin habis. Kenapa? Ada superioritas dari agama kalian. Pantasan orang kulit hitam habis jadi budak. Karena ada superioritas dari kalian yang Tuhannya mengaku berkulit putih. Orang berkulit putih itu punya sifat seperti inilah. Suka-sukanya aja. Jadi Ya, inilah iya. karena kalian menganggap. Ya, betul. Iya betul. Secara sejarah kita akan melihat genosida terhadap orang Indian itu dilakukan oleh umat Kristen. Genosida terhadap suku aborigin itu dilakukan oleh orang Kristen. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Oh, itu nggak ada kaitan dengan agama. Bullshit. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Raja-raja Inggris itu semuanya ada kaitan dengan gereja, bahkan pemimpin gereja. Maka seperti yang terjadi zaman dahulu kala, itu juga yang terjadi pada abad Renaissance, abad kegelapan, di mana orang Kristen punya otoritas di tangannya, suka-sukanya aja hidup menindas orang. Kenapa? Ya Tuhannya suka-suka. Kalau dia raja jangan dihukum, biarkan anaknya saja yang mati. Ibu Dan nggak aslinya ingat kan anaknya bisa rumusnya dibuat tadi? lagi. Inilah Tuhan. Anda Tuhan rumusnya apa? itu suci. Suci. Bu, Tuhan itu macam suci. mana yang Berhak suci yang memberikan istri orang kepada orang lain? Tuhan suci itu. Di sini Itu Tuhan suci. mempermainkan perasaannya ini Daud, Bu. Piano, mari pea. Piano. Kalau Daud yang langsung dihukum, bagaimana Daud bisa merasakan hukuman Tuhan? Enggak, Apa Bu. rasanya? Enggak, Apa gini, rasanya? gini. Tunggu, Apa apa rasanya Bu? hukumannya?
Anak dia bisa buat lagi anak, istrinya dia tidur di depan orang, dia bisa punya istri lagi. Apa rasanya emang? Justru dengan menghukum anak Daud, bentar dulu, ibu saya satu-satu dengan murid ini dulu. Ketika Daud yang dihukum karena zina, dia menikmati vagina istri orang yang dibunuh anak sezinanya, suatu saat dia bisa melakukan hal yang sama lagi. Kenapa? Toh dia nggak ada apa-apain Tuhan kok. Yang dibunuh juga anak sezinanya, buat aja anak zina banyak-banyak supaya dibunuh oleh Tuhan. Macam ini trigger supaya Daud lebih baik, lebih kurang ajar lagi. Ketika menghukum bininya bisa diambil lagi dari istri orang kok. Ini Tuhan justru mengajak orang supaya lebih kurang ajar lagi hidupnya, bukan memotivasi orang untuk berbuat baik. Ini kenapa kalian banyak suka-suka hidup kalian. Kenapa? Karena Tuhan kalian begitu. Ibu, dengar ya. Cara berpikir itu kan cara berpikir manusia. Fakta kita tunjukkan. Oke, tunjukkan fakta. Kalau Daud, Anda tahu tidak? Daud itu melakukan yang benar di mata Tuhan loh. Anda tahu tidak? Satu-satunya alasan kalian membenarkan penistaan terhadap Daud yang dituduh mengambil bini orang tapi tidak dihukum sesuai dengan Imamat pasal 20 nomor 10. Kenapa? Karena Tuhan kalian itu akan lahir dari keturunan Daud. Inilah Tuhan kalau punya etnis. Tuhan kalau jadi manusia. Udah tahu betul kan? Dibunuh Daud. Betul kan? Betul kan? Nggak mungkin dia bunuh Daud karena dia akan keluar dari keturunan Daud kan? Inilah hebatnya Tuhan kalian. Keji sekali Tuhan kalian. Karena dia mau keluar dari Daud, dia biarkan Daud berzina. Karena dia keluar dari keturunan Daud, inilah Tuhan kalian ngerinya. Umi, pantaslah selama ini mayoritas umat Kristen ini membela genosida yang ada di PL karena ini otaknya begini nih, etnis. Yesus keturunan Daud. Lahir. Yesus, coba tunjukkan ayatnya. Coba tunjukkan Yesus itu keturunan Daud. Ayatnya tunjukkan. Urutkan aja Ibu. Daud itu. Baca di dua silsilah Lukas maupun Matius. Yesus itu tidak ada mengait dengan Daud. Kenapa? Bapak Yesus itu bukan bapak kandung. Anda baca dulu silsilahnya. Memang, bapak tirimu memang sampai nasab. Apa ini? Baca di kitabmu itu. Silsilah Daud itu sampai ke bapak tirinya Yesus. Yang membuat Yesus itu bukan Yosef. Betul. Yang keturunan Daud itu adalah Yosef. Anda nggak tahu malu. Ketika Yesus dikatakan tidak punya bapak, tiba-tiba dia dilekatkan nasabnya kepada bapak tiri. Bukan dari Yusuf. Coba baca dalam kitab Anda. Di mana Bunda Maria di situ? Di mana di situ? Coba tunjukkan kepada saya. Di suku Lewi memang. Itu keturunan Daud. Coba tunjukkan di dua silsilah di kitab kalian mana Bunda Maria di situ tertulis nasabnya. Jangan ngada-ngada depan saya. Saya baca kitab kalian. Nggak bakal ngerti Bu, itulah rencana Tuhan tadi Ibu. Aduh. Saya tuntut kalian tunjukkan bahwa nasab itu, bahwa silsilah itu sampai ke Bunda Maria. Tunjukkan ke saya kedua ayat itu, Lukas, Matius, bawa ke saya. Ya, nanti saya tulis ya Bu, urutannya ya. Udah kalau itu saya kasih Anda. Buka Lukas pasal 3 nomor 23, coba buka. Ada nggak Maria di situ tertulis? Nanti Bu, komal Ibu Bu. Betul. 14 turunan dari Daud. Tunjukkan ke saya. Oke, kita buka dua-duanya ya. Kalian penipu di hadapan saya. Kalian saya yang akan bukakan. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Lukas pasal 3 nomor 23. Coba. Ini hebat. Yesus adalah Tuhan. Oh, memang hebat karena kalian menipu kami umat Islam. Saya baca kitabmu. Mana di sini ada Maria? Coba tunjukkan mana ada Maria di sini ya. Dari Adam sampai ke coba tunjukkan. Nah, ini sampai mana ini? Ke atas. Iya, baca ini. Anak Matat, anak Lewi, anak Melki, anak Bu, dengar dulu ini kitab Anda yang saya baca loh. Jangan menipu kami umat Islam. Saya baca kitabmu loh. Anak Eli, anak Yusuf. Mana Maria di sini? Oke, sekarang kita lihat Matius. Jangan menipu saya. Oke, baca mana Maria di sini? Mana Maria di sini? Belum di situ, 14 turunan. Mana Maria di sini? Mana Maria? Yang di ayat berapa Maria di sini? Maria keturunan Lewi, Bu. Ya mana di sini Maria? Iya. Mana Maria di sini? Nanti saya tulis ya Bu. Daud, Nathan, dengar kalian jangan menipu kami umat Islam. Daud, Nathan, Matata, Mina, Malea, Eliakim, Yusuf, Yehuda, ya. Eliezer, Yeshua, kemudian Melki, Yosek, Maat, Matika, sampai ke Melki, Lewi, Matat, anak Eli, anak Yusuf. Mana Maria di sini? Anak Yusuf. Yusuf ini bapak kandung atau bapak tiri? Bapak tiri. Kenapa kok bisa bapak tiri yang menjadi silsilah? Lanjut. Silsilah Yesus dalam Matius pasal 1 nomor 1. Inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak sampai ke mana? Ke bawah. Mari kita lihat ini. Eliud memperanakan Eliezer, Eliezer memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub. Ya, dengar dulu ini. Yakub memperanakan Yusuf. Mana Maria?
Dua-duanya ini merujuk kepada silsilah bapak tirinya Yesus. Anda bilang Yesus itu ada hubungannya dengan bapak tirinya. Jangan menipu kami umat Islam kalian. Nggak ada Maria di situ tertulis. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Ya. Berhenti kalian menipu kami karena kami baca kitab kalian. Mana Maria tertulis? Tunjukkan kepada saya. Itu apa ibu ditipu? Nggak ada untungnya. Bu, kalian itu tidak membaca kitab suci, saya membaca kitab kalian. Anda bicara pakai asumsi, saya bicara pakai data. Tidak ada di kedua silsilah ini Maria. Jago, Bu, Alkitab, Bu. Lucifer lebih jago Alkitab. Mana datanya kalau Lucifer lebih jago dari kitab? Coba, jangan sok hebat. Coba. Lucifer lebih coba tunjukkan Oke. Karena Tuhan. menurut kita lihat di Lucifer ya. Ini Lucifer ya. Dengan teman-teman ya. Lebih paham Lucifer semua. Iya. Inilah. Ya, kita jelaskan tentang Lucifer. Siapa bilang Lucifer itu artinya pembawa cahaya? Anda jangan menipu. Lagi-lagi Anda menipu saya ya. Lucifer itu adalah Yesus menurut pendeta Ezra Soru. Karena artinya pembawa terang. Nah, inilah kalian penipu. Penipu penista Tuhan kalian. Nih kita lihat nih ya. Kok Fred? Makanya sering ke gereja, Bu. Boleh fitnah. Jangan fitnah, Bu. So hebat. Oke, kalau saya fitnah silakan Anda bawa ke kantor polisi. Nih, baca ini, dengar ini pendeta kalian yang bicara. Kalian di sini saya belajar kepada pendeta kalian, saya membaca nol, Ibu, nol. Apa yang nol? Ini bantai di pendeta Ezra Soru ini. Anda kenal enggak ini? Anda kenal ini pendeta Ezra Soru? Urusi aja pamu, Bu. Kitab sucimu. Jangan urus kitab suci kami. Seolah-olah dia begitu sombong dan dia mau bangun katanya menyamai yang maha tinggi. Tuhan lempar dia sabdanya seperti penyakit seperti ini akan gila. Nah, jadi sebenarnya ini pendeta ini nggak ngerti nih apa-apa. Jadi jangan Anda lebih ngerti dari pendeta. Anda lebih ngerti daripada pendeta. Anda lebih ngerti daripada pendeta. Anda lebih ngerti daripada pendeta. Banyak pendeta palsu. Mana pendeta yang benar? Kayak mana ciri-ciri pendeta yang betul dan yang palsu? Ya, kayak mana ciri-ciri pendeta palsu mana yang tidak palsu? Coba tunjukkan ke saya. Ya ciri-cirinya yang mana orangnya oknumnya biar saya periksa. Oh, Anda yang menentukan mana palsu mana tidak. Mana Bu? Pernyataannya Oke. Ibu, saya mau tidur, silakan di mute dulu. Silakan kalian lanjut dengan blender. Lawannya Yesus. Sudah mute. Saya tidak butuh kayak gini-gini. Oke, saya mau closing statement. Diam dulu. Oke, ikhwah ya. Kembali lagi kita. Apa arti sombong? Lama ini sok hebat. Sombong itu dalam Islam menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Saya tidak pernah melakukan. Apa ini? Legalis. Ibu legalis. Apa sih? Legalis, saya keluar. Memang harus keluar. Itu tanda itu. Tanda on. Oke, teman-teman ya, kita dari tadi mencoba berdiskusi dengan cara baik, memperlihatkan data-data, dan lagi-lagi umat Kristen di hadapan saya menunjukkan bahwa mereka tuh tidak peduli dengan ayat. Mereka tidak peduli dengan isi kitab. Karena kalau mereka peduli dengan isi kitab suci mereka, tentu mereka lebih banyak membaca kitab sucinya daripada saya. Sayang sekali, saya sebagai seorang muslimah justru lebih sering membaca Bible ketimbang teman-teman Kristen. Ini yang saya sayangkan gitu loh. Di sini kita tidak melihat apakah ibu itu lebih pintar dari saya atau saya lebih pintar. Bukan. Ini bukan perkara siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih paham, tidak. Ini perkara siapa yang lebih jujur, siapa yang lebih senang berdusta dan mendustai diri sendiri. Saya bicara dari sisi saya karena saya membaca kitab kalian bukan dengan doktrin, tapi dengan akal sehat. Kalian meletakkan kitab suci kalian ke belakang, kalian buang ke belakang. Ini yang kalian lakukan. Maka izin Olan diam dulu Olan ya. Silakan. Olan diam dulu Olan ya. Limit dulu Olan ya. Enggak sama kamu. Tolong turunin adik saya, tolong turunin. Enggak mau saya. Yoga jangan turun, kamu di sini aja. Turun Yoga, turun. Enggak boleh begitu, enggak boleh. Saya enggak ngizinin Yoga turun. Jadi inilah teman-teman ya,
Kebenaran itu menyakitkan. Kebenaran itu menyakitkan. Kalau doktrin yang kalian pegang sebagai panduan keyakinan kalian, maka betul lah kata Yesus, percuma kalian beribadah kepadaku. Karena ajaran yang kalian ikuti adalah ajaran manusia. Ajaran yang kalian ajarkan adalah ajaran manusia. Sampai kalian bilang pendeta Esra Soru palsu. Besok kalian angkat si Rasmi jadi pendeta, sudah. Buang itu Pak Pendeta Esra Soru itu. Yang mengatakan Lucifer itu adalah Yesus. Parah. Karina yang menentukan mana pendeta palsu, mana yang bukan. Segera tinggalkan keyakinan yang akan roboh bersama para pecundang-pecundang itu. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.